teman-teman, di sini saya akan membantu kalian untuk mereview kisah dari sebuah novel karya salah satu penyair terkenal kita dan kemudian dipublikasikan menjadi sebuah film yang sangat melegenda. Ya, novel ini berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwi, karya dari Buya Hamka. Namun sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, nama saya Aimeliana Agustin dengan NPM 19212101 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi Angkatan 2019. Ini saya akan mengulas dari struktur fisik novel terlebih dahulu. Oke, untuk judul novelnya yaitu Tenggelamnya Kapal Panderwi. Nama lengkap dari penulisnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan Buya Hamka. Penerbitnya dari Gema Insani dengan jumlah halaman 255 halaman. Kota terbitnya di Jakarta, tahun terbitnya tahun 2019 dengan nomor ISBN 9786022504160. Novel ini juga memiliki genre romantis dan sejarah. Novel Tenggelamnya Kapal Panderwi ini merupakan sebuah novel yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih kita kenal dengan nama Hamka. Nah, pada tahun 1935 ini, Hamka meninggalkan Makassar untuk pergi ke Medan. Di kota itu ia menerima permintaan untuk menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Sehingga di dalam majalah ini untuk pertama kalinya nama pena Hamka diperkenalkan. Nah, di sela-sela kesibukannya ini, Hamka juga menulis sebuah kisah berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwi, sebuah karya yang diilhami dari tenggelamnya suatu kapal yang terjadi pada tahun 1936. Novel ini juga mengisahkan tentang persoalan adat yang berlaku di Minangkabau dan adanya perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan percintaan sepasang kekasih hingga berakhirlah dengan kematian. Namun apabila saya menempatkan diri ya sebagai seorang pembaca, novel ini juga menjadikan jiwa saya ini merasakan berada langsung gitu pada kejadian di masa tersebut. Serta novel ini juga tentunya sangat menyentuh hati saya gitu dengan alur ceritanya yang mudah dipahami pula. Buya Hamka ini dikatakan juga berhasil dalam membawa suasana pembaca untuk merasakan pada periode saat Indonesia ini masih berada di dalam dunia penjajahan yang tentu saja dibalut dengan berbagai kisah cinta yang sangat suci dan menghaluskan jiwa pembaca gitu. Dan Buya Hamka ini juga menggambarkan negeri Padang ini dengan sangat indah serta menawannya gitu. Namun ada pula dari sisi kebahasaannya yang menurut saya masih belum sempurna. Nah, begitu juga dengan adat yang diceritakan dalam novel ini sangatlah tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang berhak mendapatkan cinta, gitu, berhak mendapatkan pengakuan, serta dapat merasakan keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Nah, tadi setelah kita mengetahui unsur fisik dari novel Tenggelamnya Kapal Panderwi ini, tentu saja kalian ini pasti penasaran gitu, apa sih isi atau isi cerita atau isi kisah dari novel ini? Nah, sebenarnya kalian dapat menilai suatu karya ya dari sampul depan novelnya. Kalian juga pasti membaca ulasan kisah yang berada di bagian sampul belakang novel. Nah, seperti yang sudah dikatakan pula bahwa dalam novel ini berisi tentang persoalan adat, kekeluargaan, persoalan percintaan, kesetiaan, dan semua itu dijelaskan pula secara singkat pada sampul belakang novel atau yang lebih kita kenal dengan sinopsis novel ya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan isi dari novel ini tersebut. Novel karya Hamka ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang anak yatim piatu yang bernama Zainuddin. Sejak kecil, ia ini sudah ditinggalkan oleh ayah kandungnya yang berdarah Minang serta ibunya ini yang berdarah Makassar. Pada saat itu, di Makassar tahun 1930,
Zainuddin berpamitan kepada pengasuhnya hendak merantau ke kampung halaman ayahnya yang berada di Padang, Sumatera Barat. Kemudian Zainuddin ini berharap pula bahwa semoga di Padang nanti kehidupannya akan berubah gitu. Zainuddin juga sangat merindukan kehangatan untuk berkumpul dengan keluarga yang selama ini belum pernah ia rasakan. Pada saat itu pula tibalah Zainuddin ini di kota Batipuh. Zainuddin menumpangi sebuah delman dan sampailah di sebuah rumah tepat pada malam hari. Dan rumah tersebut merupakan rumahnya Mak De Jamilah. Zainuddin pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah anak dari Sultan Pandekar yang berasal dari Makassar. Akhirnya Mak De Jamilah ini mempersilahkan Zainuddin untuk masuk ke rumah. Seraya bertanya, mengapa Zainuddin ini tidak memberi kabar terlebih dahulu apabila hendak berkunjung ke rumah? Nah setelah itu Mak De Jamilah ini bertanya pula gitu kepada Zainuddin mengenai apa yang membawanya datang jauh-jauh dari Makassar hingga sampai ke negeri Batipuh ini. Zainuddin pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyambung tali silaturahmi dengan keluarga ayahnya di negeri Batipuh ini. Dan mendengar hal tersebut, sepertinya Mak De Jamilah ini sedikit keberatan gitu dengan kedatangan Zainuddin, karena Mak De Jamilah ini tahu bahwa kedatangan dari Zainuddin ini tidak membutuhkan waktu yang cukup sebentar gitu, jadi akan menetap dalam waktu yang cukup lama di negeri itu. Zainuddin sebenarnya berniat mendalami ilmu agama dan menikmati keindahan alam di tanah kelahiran ayahnya. Namun setelah Zainuddin ini memberikan penjelasan dan memberikan sedikit bekal gitu untuk menetap, akhirnya Mak De Jamilah ini mengizinkan Zainuddin untuk menetap sementara waktu di sana. Nah, pada keesokan paginya gitu, pada pagi hari Zainuddin pula ditemani oleh pamannya untuk melihat-lihat keadaan lingkungan sekitar di tempat tinggalnya itu yang baru ya. Dan di tengah-tengah perjalanan ia bertemu atau berpapasan dengan seorang wanita yang memiliki paras begitu cantik dengan senyumnya yang sangat ramah yang berada di atas sebuah delman. Nah Zainuddin pun tertegun sekali seraya bertanya kepada pamannya, "Paman, siapakah wanita itu?" Pamannya mengatakan bahwa wanita tersebut bernama Hayati. Hayati merupakan seorang gadis yatim piatu yang tinggal bersama pamannya yang dipanggil dengan Mak Datuk di kampung tersebut. Nah, pamannya merupakan seorang pemangku adat atau tokoh masyarakat. Pamannya ini menjelaskan bahwa di Minang yang merupakan keponakan dari garis ibu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh mamanya gitu, yang garis nasibnya ini ditentukan pula oleh mamanya. Pada malam harinya sepulang dari surau atau dari musola yang kita kenal ya, Zainuddin pun berteduh karena pada malam hari itu turun hujan yang cukup deras. Tidak lama kemudian Zainuddin melihat Hayati beserta sahabatnya berteduh di sana. Dan Zainuddin menawarkan sebuah payung yang ia bawa untuk dipakai oleh Hayati. Dan dengan tersipu malunya gitu, akhirnya Hayati pun menerima payung yang ditawarkan oleh Zainuddin dan segera berpamitan untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya Hayati pun mengembalikan payung milik Zainuddin melalui adiknya yang menitipkan pesan dalam sebuah surat yang kurang lebih isinya bahwa Hayati mengucapkan terima kasih atas pertolongan Zainuddin dan semoga kelak Hayati dapat membalas kebaikan hati Zainuddin. Lalu keesokan harinya pula Zainuddin itu membalas surat tersebut yang kurang lebih berisi bahwa Zainuddin ini memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya bahwa ia sangatlah mencintai Hayati dan segera menunggu balasan surat dari Hayati. Dan akhirnya sejak saat itu, walaupun melalui sebuah surat, Zainuddin dan Hayati pun mulai memiliki perasaan satu sama lain dan saling menghormati serta menghargai perasaan masing-masing. Itu merupakan sebuah ketulusan cinta yang murni terjalin oleh kedua insan tersebut. Dan di malam harinya Zainuddin pun pergi ke sebuah surau hendak bergabung dengan teman-temannya yang lain. Akan tetapi
kedatangan Zainuddin ini ditolak sekali oleh pemuda di sana karena Zainuddin ini bukanlah orang Minang asli. Setelah itu, di keesokan paginya setelah Zainuddin pulang mengaji, ia tidak sengaja bertemu dan mengobrol dengan Hayati. Di tempat yang tidak begitu jauh pun ada salah seorang paman Hayati yang mengetahui hal tersebut dan kemudian memberitahukan tentang hal tersebut kepada pamannya yang lain. Akhirnya pada malam harinya Mak Datu ini memanggil Hayati serta mengatakan kepada Hayati bahwa Zainuddin sudah ia usir dari kampung ini dan akan pergi ke Padang Panjang. Nah, Mak Datu ini terus memperingatkan dengan tegas kepada Hayati bahwa Zainuddin ini bukan orang yang murni berdarah Minang, yang tidak jelas asal-usulnya, serta orang yang sangat tidak mempunyai apa-apa. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Zainuddin ini berangkat ke Padang Panjang. Namun sebelum berangkat ke Padang Panjang, Hayati pun menghampiri Zainuddin dan berjanji bahwa ia akan tetap menjaga hati untuk Zainuddin. Hayati pun seraya memberikan selendang yang merupakan sebuah azimat gitu, atau kenang-kenangan pula, bisa dikatakan kenang-kenangan sebagai pengingat dirinya kepada Zainuddin, dan mereka berjanji akan selalu berkirim surat. Dan singkat cerita, sampailah Zainuddin ini di Padang Panjang untuk mendalami ilmu agama. Di sana Zainuddin tinggal bersama salah seorang kerabatnya. Zainuddin ini diterima sekali dengan baik di sana dan berkenalan dengan seorang abang-abang gitu, namanya Bang Muluk, yang sehari-hari menyibukkan dirinya dengan bermain di pasar dan berjudi. Nah, pamannya Muluk ini mengatakan kepada Zainuddin bahwa jika pada suatu hari ia bisa menulis, maka hasil karyanya tersebut bisa dimuat di dalam sebuah koran yang sedang ia baca dan akan mendapatkan upah atas hasil karyanya. Dan ceritanya itu ya di tempat lain, di Hayati yang berada di Batipuh dilamar oleh seorang pria mapan yang bernama Aziz. Aziz merupakan orang dari kalangan terpandang dan memiliki kriteria yang sesuai dengan yang diidamkan oleh Mak Datu. Nah, di samping itu pula, lamaran dari Zainuddin, seorang pria biasa yang dengan ketulusan hatinya ini mencoba meraih mimpinya memiliki seorang pujaan hati yang sangat ia cintai. Dan hari itu pula para mama dikumpulkan dan berbincang-bincang gitu untuk memutuskan garis nasib Hayati, dan sudah pasti ya di dalam musyawarah tersebut disepakati pula bahwa para mama menolak lamaran dari Zainuddin yang dengan ketulusan hatinya gitu dan menerima Aziz sebagai menantu. Dan Hayati saat itu hanya bisa terdiam saja gitu, hanya bisa berdiam diri mendengar keputusan datuk dan adat yang sangat mengekang keinginan hatinya. Zainuddin yang berada di Padang Panjang pun menerima gitu surat dari Mak Datuk yang berisi tentang penolakan lamaran untuk Zainuddin. Kemudian Zainuddin ini bertanya kepada Bang Muluk mengenai identitas Aziz gitu. Muluk menjelaskan bahwa Aziz merupakan anak dari keluarga terpandang yang memiliki kebiasaan berjudi dan selalu bermain perempuan. Dan akhirnya tibalah pada hari pernikahan Hayati dengan Aziz. Lalu saat itu Zainuddin menerima sepucuk surat yang berisi permintaan maaf mengenai keputusan Hayati untuk menikahi Aziz. Sejak saat itu pula jiwa Zainuddin ini mulai terguncang dengan hebat gitu. Ia larut dalam kesedihan yang begitu mendalam. Bahkan Zainuddin ini bisa dikatakan seperti orang gila gitu dan selalu mengigaukan tentang Hayati. Hingga pada suatu hari keluarga Hayati datang untuk menengok Zainuddin dan berharap akan mengobati penyakit batinnya itu. Dan melihat kondisi Zainuddin yang pada saat itu Hayati hanya bisa menangis gitu karena Zainuddin yang dulu tegar kini terlihat sangat rapuh sekali. Setelah hari itu terlewati ya, Zainuddin ini mulai bangkit kembali dan mulai melangkah meninggalkan masa lalunya. Dengan dukungan dari Bang Muluk, akhirnya Zainuddin menata hidupnya untuk menjadi seorang penulis.
Abang Muluk ini akhirnya memutuskan untuk berhenti dari preman pasar dan mengikuti jejak Zainuddin untuk ke Jakarta dan menjadi sahabatnya yang menemani baik suka maupun duka. Di Jakarta ini Zainuddin mulai menulis dan mengisi jurnalis di salah satu koran, dan di sisi lain pula Hayati ini mulai belajar untuk mencintai suaminya dan dengan berbagai kemewahan yang ia miliki. Adapun karya-karya yang Zainuddin diminati ini, adapun karya-karya dari Zainuddin ini sangat diminati ya oleh banyak pembaca hingga mulai diterbitkan menjadi sebuah buku dan sangat laris sekali di pasaran. Kemudian Zainuddin juga mendapatkan sebuah tawaran untuk mengelola sebuah percetakan yang sudah tidak terurus di Surabaya, dan Zainuddin ini serta Bang Muluk juga berangkat gitu ke sana. Dan suatu hari teman Hayati berkunjung ke rumah Hayati dan memberikan sebuah buku yang sedang laris di pasaran itu, dan cerita pada sebuah buku tersebut sangat mirip sekali dengan kisah Zainuddin. Tanpa mereka ketahui pula, buku tersebut ditulis oleh Zainuddin gitu, dan diganti namanya menjadi Zabir. Sudah lama pula Zainuddin dan Bang Muluk ini sudah sukses gitu di perantauan dan menjadi orang yang sangat terpandang di Surabaya. Mereka juga memimpin sebuah perusahaan percetakan yang sangat besar dan menerbitkan buku-buku yang laris di pasaran. Dan Zainuddin dan Bang Muluk ini akhirnya membeli rumah yang sangat besar di Padang. Zainuddin semakin sukses dan Muluk masih tetap setia untuk menemani Zainuddin. Nah, suatu hari pula Aziz mendapatkan undangan untuk menghadiri perkumpulan rantau Minang di Surabaya. Acara tersebut akan menampilkan pertunjukan opera terusir ya, namanya opera terusir yang sangat populer karya dari Zainuddin. Hayati pun tidak bisa menahan air mata menyaksikan opera tersebut dan mengingatkannya gitu dengan kisah Zainuddin. Setelah pertunjukan usai, alangkah terkejutnya gitu, Hayati mengetahui bahwa karya-karya yang sering ia baca merupakan karya dari Zainuddin, pria malang yang tersia-siakan, pria yang hampir gila karena cintanya terhadap Hayati, dan sekarang pria itu berdiri dengan gagahnya tepat di hadapan Hayati. Nah, beberapa hari kemudian Aziz pun didatangi oleh beberapa orang yang hendak menagih hutang. Rupanya Aziz ini memiliki hutang berjudi yang sangat besar gitu. Namun kemudian orang-orang tersebut mengambil barang-barang di rumah Aziz. Ya, karena tak ada pilihan lain, akhirnya Aziz dan Hayati menumpang hidup di rumah Zainuddin dan mereka disambut dengan baik di sana. Ketika sedang makan malam, Aziz pun terjatuh dari tempat duduknya, dan ternyata tanpa diketahui pula gitu, ternyata Aziz ini mengidap sebuah penyakit yang membuatnya ambruk sekali pada malam hari itu. Nah, setelah cukup pulih pula, Aziz berkata kepada Zainuddin bahwa ia akan pergi mencari pekerjaan, dan ia pun menitipkan Hayati kepada Zainuddin untuk sementara waktu hingga ia mendapatkan pekerjaan. Hari demi hari pula dilalui gitu, Zainuddin dan Hayati tetap saling menjaga jarak walaupun di dalam hati Zainuddin ya masih teramat sayang gitu kepada Hayati. Namun Zainuddin ini tetap menutup diri dan malah membuat Hayati merasa tidak nyaman. Tanpa disadari pula bahwa Zainuddin ini ternyata masih diam-diam memperhatikan Hayati dari jauh. Dan pada suatu ketika Bang Muluk ini membawa Hayati ke sebuah ruangan yang di dalamnya tersimpan sebuah rahasia yang yang tidak boleh diketahui gitu oleh orang lain. Dan ternyata di ruangan tersebut tersimpan sebuah rahasia yang selalu ditutupi oleh Zainuddin. Rahasia tersebut merupakan sebuah lukisan yang sangat besar terpampang yang bergambarkan wajah Hayati yang setiap hari selalu dipandangi oleh Zainuddin. Pada suatu hari, Zainuddin ini mendapat sebuah surat dari Aziz yang berisi bahwa Aziz sudah menyerah dengan kehidupannya dan menitipkan Hayati kepadanya. Setelah kepergian Aziz, Hayati pun berkeluh kesah kepada Zainuddin
dan sangat berharap kepada Zainuddin akan mempersunting dirinya. Akan tetapi Zainuddin pun menolak karena luka di dalam hatinya ini masih berdarah atas perlakuan Hayati kepadanya. Dan keesokan harinya Hayati pun diantar oleh Bang Muluk untuk berangkat ke pelabuhan hendak pulang ke Batipu. Dan sebelum berangkat, Hayati pun menitipkan sepucuk surat untuk Zainuddin. Akhirnya kapal pun berangkat menuju Padang. Zainuddin di situ sangat menyesal dengan keputusan yang telah ia buat dan bergegas untuk menyusul Hayati. Tetapi Bang Muluk sudah kembali dari pelabuhan dan memberikan sepucuk surat untuk Zainuddin. Surat tersebut berisi bahwa Hayati yang dulu itu masih sama gitu dengan lukisan Hayati yang dipajang di ruangannya itu, dan sampai saat ini pula ia masih suci, belum ada seorang pun yang ingin menyentuhnya gitu. Ia tetap akan menunggu kedatangan Zainuddin di Batipu untuk meminangnya atau menunggu hingga azal menjemputnya. Zainuddin pun bergegas untuk menyusul Hayati. Akan tetapi ada surat kabar Surabaya memberikan informasi bahwa kapal yang ditumpangi Hayati telah tenggelam di Lamongan. Zainuddin pun mencari keberadaan Hayati di sebuah rumah sakit di Lamongan dan di sana Hayati tengah terbaring lemas dengan foto Zainuddin dalam genggamannya. Akhirnya Hayati pun meminta Zainuddin untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Dan setelah kejadian itu, Zainuddin ini melanjutkan hidup serta menyelesaikan sebuah karangan buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan Bang Muluk ini akhirnya menikahi seorang gadis gitu yang dipinangnya, dan Zainuddin mendirikan rumah penampungan untuk anak yatim piatu. Ya, sangat menarik sekali bukan ceritanya? Dan baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Saya meminta maaf khususnya apabila dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan dalam bertutur kata atau dalam perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.